Ya. Nah, artinya bersihnya itu 3,5 juta. Satu hari. Satu hari. Satu hari. Kalikan 30 hari karena ayam ini nelor nggak ada liburnya. Ya. 24 jam produksi terus. 24 jam. Coba kali 30 hari. Berarti marginnya 105 juta. Kurang lebih lah segitu. Sebulan. Satu bulannya. Pantasan nggak mau layar. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita lagi ada di Bengkulu nih. Nah, sesuai channel saya itu kan temanya life balance ya, life balance, keseimbangan kehidupan, pekerjaan, hobi, keluarga dan pertemanan. Nah, ini saya sore hari ini saya mau mengangkat ada salah satu alumni dari kampus Poltekpol Banten yang sekarang banting setir jadi pengusaha ayam. Nanti kita kulik lebih jauh nih. Kenapa kok dia putar haluan ya? Putar haluan sukses untuk mengembangkan peternakan ayam. Ya, dia lulus dari Poltekpol Banten jadi lulusan pelayaran, tapi tidak hanya bekerja di atas kapal, tidak hanya bekerja di industri maritim, tapi juga sukses menjadi peternak ayam di Bengkulu. Ikutin yuk. Nah, ini Om Nanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chef David. Ya. Ini kemarin itu saya ngobrol-ngobrol sama Mas Dimas. Ya, betul. katanya Nanda. Ya, Nanda. Lulus tahun berapa, Nanda? Lulus 2021 Agustus. 2021 Agustus. Ya, benar. Sekitar hampir 2 tahun lah. 2 tahun lah ya. Tapi saya dengar-dengar dari Dimas katanya kok nggak berlayar malah usaha ayam. Gimana ceritanya nih? Ya, karena apa ya, saya punya basic dari kecil memang sukanya berdagang ya. Dagang, bisnis. Dagang bisnis dan pelan-pelan sambil kita kemarin berlayar, kebetulan saya berlayar di bendera Singapura kapal tanker itu lagi COVID suasananya. Suasana lagi COVID dan kita nggak ada kruceng selama 18 bulan. Oke. Jadi mulai ngepres di otak kepala ini. Usaha apa nih? Usaha apa nih? Oke. Jadi di saat cuti pertama di 12 bulan itu di cuti, saya datangin ke 5 bank pusat yang ada di Bengkulu, karena bank memegang seluruh data pengusaha. Nah, jadi saya datangin bank-bank itu termasuk bank-bank besar BUMN lah, yang mereka memegang data pengusaha-pengusaha Bengkulu. Yang pertanyaan saya itu yang paling basic adalah bagaimana dan apa bisnis yang selama pandemi ini stabil. Dan ketemulah di pertanian dan peternakan, karena tidak mengganggu antara retail, mall yang lain tutup segala macam, tapi di bisnis yang di peternakan dan pertanian ini karena dia ibaratnya stabil lah ya, pokoknya tetap jalan. Jadi seperti ayam, petelur, ayam pedaging dan lain-lain itu. Iyalah, ke orang pandemi kan pasti tetap makan. Itu. Nah, sambil kita jalan ya. Boleh. Silakan lihat. Kita ngelihat kandangnya. Ini background kandangnya. Nah, ini nih Om Bos sekalian, ini yang di belakang saya ini kandang, namanya apa, Ndak? Ini nama farmnya Nanda Farm namanya. Nanda Farm. Peternakan Nanda artinya. Ya, peternakan Nanda. Kalau saya ternaknya murai. Pak Halim ternaknya burung murai. Ini murai. Kalau kita angkat ini yang sekarang ini peternakan ayam petelur. Ayam petelur. Kenapa saya angkat ini? Karena Om Nanda ini salah satu lulusan dari kampus pelayaran dari tempat kita di Poltekpol Banten. Tapi yang menariknya, dia tidak hanya mengembangkan dalam bisnis pelayaran saja, masih ada rantai hubungannya lah gitu ya dengan pelayaran, tapi dia bisnis ayam. Ini nanti kiat-kiatnya apa saja nanti kita tanya. Nah, ini di belakang kita ini ukuran kandang berapa, Ndak? Ukuran kandang ini untuk kapasitas 5.440 ekor. Itu di lebar 7,5 atau kurang lebih 775 meter kali 60 meter. Lebar 7
Ya, 77,5 8 meter lah. 8 meter. Kali 60 meter panjang. Panjang 60 meter. Ya, betul. Kapasitas? Kapasitas ini karena tergantung tingkatan-tingkatannya. Karena yang di tengah itu tingkat 4, Iya. yang di pinggir itu tingkat 3, ketemunya di 5.440 ekor. Masya Allah. Itu satu kandangnya. 5.440 ekor. 4.440 ekor. 440 ekor. Nah, ini berarti dulu ngambil indukannya hitungnya per ekor dong? Hitungannya per ekor per minggu. Per ekor per minggu? Benar. Nah, hitungannya per ekor, enggak, maksudnya beli indukannya hitungannya satu ekor? Hitungannya jadi karena kita ngambil di usia 13 minggu. Oh, oke. Jadi kita satu ekor itu kita ambil di usia 13 minggu dan satu minggunya itu Rp5.500. Rp5.500. Dikali 13, dikali 5.440 ekor. Ketemulah. Berapa modal pertama kali? Ayam aja? Ayam aja kurang lebih di 310-an lah. 310 juta? Ya. Belum kandang ya? Kandang 1,1. 1,1 M? Ya. Nah. Kandang 1,1 M dengan ukuran 8 meter kali 60 meter. Benar. Kemudian modal untuk ayam indukan. Nah, itu 350 juta. Kurang lebihnya segitu. Berarti 1,5 M lah ya? Kurang lebihnya. Kurang lebih. Kita ngambil 13 minggu itu, dia kan baru bertelur di usia 18 tuh. 18 minggu. Baru stabilnya di usia di 22 minggu. Usia 22 minggu baru? Stabil. Jadi dia usia berapa minggu ngambil? 13 minggu. 13 minggu diambil. Produksinya? Di 18 minggu. 18 minggu. Dan stabilnya di 22 minggu ke atas. Stabilnya 22 minggu atas. Ini udah umur berapa minggu? Ini udah 53 minggu. Wah, udah jalan setahun. Udah jalan setahun lah ya. Ya, benar. Kemudian ini kan biasanya kan ada nggak lifetime kan sebenarnya indukan itu. Enggak. Ada masa tuanya kan? Ada. Jadi masa tuanya berapa minggu? Untuk di ayam petelur terutama di jenis Highland Brown namanya. Ini Highland Brown. Highland Brown itu perpaduan rekayasa genetika dari Jerman dan Thailand kemarin ketemunya di sini. Itu di angka 110 minggu. 110 minggu. Satu tahun itu 52 minggu. Lebih. Ya, satu berarti tahun 2 tahun lebih lah ya. Kurang lebihnya di angka 2 tahun kita punya dia bisa bertelur terus. Setelah itu afkir namanya, dia nggak bertelur lagi. Kita jual dagingnya. Daging potong. Jadi baru regenerasi. Ya, jadi kita jual, kita steam ulang, kita bersihin, baru masuk bibit lagi. Kenapa nggak sistem ini kan dalam satu kandang ini ada 3. Ini ada pengganggu. Jangan. Cih. Main dulu. Ya, ini piaraan dan penjaga. Nah, ini nggak apa-apa, ini penjaganya. Nah, sana dulu ya, jangan ya. Cil. Mau main kalau yang ini. Cil. Sana dulu. Ya. Nah, ini karena untuk ngejaga di sini ini anjing. Ya, benar. Ya, kan karena, boleh. Ya, saya lebih percaya sama hewan dan anjing daripada CCTV karena di saat ada maling atau ada yang jahat sama kita, misalnya dia mau ngebakar ini kandang, kalau CCTV dia dapat, kita tapi nggak bisa dikejar, tapi nggak bisa dicegah. Nah, inilah pencegahnya. Karena udah berapa kali kasus orang masuk ke sini mau maling segala macam, selesai sama mereka. Ya, inilah penjaganya ya. Nah, kembali gitu tadi Ini kan satu kandang ini 3 blok ya? Ya. Sistemnya itu satu kandang ini umurnya sama semua atau contohnya gini, satu blok ini udah apkir tapi yang ini yang baru kayak gitu. Apa enggak? Jadi dalam kita SOP perusahaan yang diturunkan dari PT pengambilan indukan, itu memang harus satu kandang itu satu umur. Tidak boleh beragam. Nggak boleh beragam. Karena ya di saat ini misalnya udah umur 53 minggu, kita masukin lagi 13 minggu, ini nggak tahu steril apa enggak segala macam. Karena ayam ini begitu satu ekor sakit, dia ngajakin teman-teman. Pernah gitu. Soalnya ada kandang beberapa kasus kandang temen ya gitu, dari 5.000 tinggal 500. Dari 5.000 tinggal 500 dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu. Apa perlu ayam? Apa perlu? Dia burung itu bukan? Dia banyak makanya kita harus vaksin di awal kayak Gumboro, Coriza. Dia banyak jenis vaksin. Ada 7 jenis vaksin itu. Itu harus divaksin setiap 3 minggu itu. Rutin untuk pencegahan sampai di usia 110 minggu. 110 minggu. Yuk kita ngeliat ke dalam. Boleh, silakan masuk. Yuk.
kita lihat ini pekandangan lagi peternakan ayam petelur ya di Provinsi Bengkulu. Yuk. Ini memang sengaja dikasih musik kawan ya? Ya, karena untuk menghilangin stresnya, ayam ini sensitif. Sedikit aja dia stres, produksi terganggu bisa sampai 10%. Iya. Ini 3 blok ya? Ya, ini bentuknya W jadinya. Oke. W gitu. W gini ya? Nah, kalau gini kan U aja, ini 2. W jadinya. Oh. Ini 4 tingkat di tengah, 3 tingkat di pinggir. Oke. Ini setiap hari apa aja nih ininya? Panennya setiap hari? Emang setiap hari, karena ayam petelur ini setiap 25 jam sekali dia bertelur. Oh. Jadi misalnya hari ini jam 8 pagi, nah besok jam 9 pagi dia bertelurnya. Oke. Yuk kita muter sini ya. Iya. Oh. Itu masih proses pemanenan. Proses pemanenan. Ya. Duh. Iya. Ya, makan, minumnya di sini. Minumnya di sini. Ya. Jadi dia memang udah pintar dari lahir. Minumnya di sini. Langsung disedot gitu ya? Dipatokin aja udah keluar airnya. Oke. Berarti ini totalnya semuanya 5.000 ekor? 5.000 ekor kurang lebih. Ini ukuran per blok begini ya? Ya, 35 cm satunya, itu untuk 2 ekor. Untuk 2 ekor? Dia ayam betelur ini nggak perlu kawin kan ya? Nggak perlu. Itu dia bertelur setiap 25 jam sekali itu menstruasinya untuk ayam betina. Oh. Menstruasinya itu telur. Itulah ilmiahnya. Oke. Begitu. Ayo kita sambil ke depan nih. Itu. Ini sih bau ayam, tapi ini bau duit ini. nih. Nah, itu contohnya. Nah, ini guys. Yang sering kita goreng, salah satunya ini hasil. Apa ini telurnya ini nggak disortir nggak? Yang sortir itu agen. Oh, yang sortir agen. Ya, dia yang sortir dari kecil, sedang, besar, jumbo, dia yang sortir. Nah, kita ini kasih full semuanya. Kasih full ke dia. Keuntungan biarin dia. Karena mindset saya yang penting lancar. Oke, Nggak apa-apa siap. tipis tapi lancar kali sering. Nah, ini nih yang perlu pasti nih teman-teman bertanya. Tadi kan modal kandang 1,2. Ya. Kemudian untuk beli indukan dan lain-lain 1,3 1,5 M lah ya. Betul. Nah, ini kira-kira margin per bulannya berapa ini? Ini kita kan satu hari saya minimal 90% produksi, artinya 4.500 ekor. Itu dapat di 150 karpet. Nah, per karpetnya itu kita hitung pukul rata misalnya 50.000. 50.000 per karpet. Nah, jadi kalau dikali 150 karpet itu kenanya 7,5 juta. 7,5 juta per hari. Tapi pakannya, operasionalnya itu 4 juta. Saya mau hitung dulu nih. biar ini jadi motivasi nih. Bisa. Ya, buat juniornya juga nanti, walaupun misalnya di daerah kan sudah ada lahan ini. Nih, kita hitung bareng ya. Kita hitung bareng nih. Ya. Dalam satu hari panen berapa? 150 karpet. 150. Satu karpetnya? 50.000. 50.000. Nah, artinya kan 7,5 juta nih. Betul. Nah, pakannya? Pakan, listrik, operasional, gaji karyawan kena 4 juta sehari. Kena 4 juta sehari, berarti dikurangi 4 juta. Ya. Nah, artinya bersihnya itu 3,5 juta. Satu hari. Satu hari. Kali kan 30 hari, karena ayam ini nelor nggak ada liburnya. Ya. 24 jam produksi terus. 24 jam. Kali 30 hari. Berarti marginnya 105 juta. Kurang lebih lah. Sebulan. 1 bulannya. Pantasan nggak mau layar. Ya, berarti dengan margin yang sekarang 105 juta sebulan. Setiap bulannya. Oke. Nah, ini buat teman-teman sekalian, salah satu inspirasi lah ya. Inspirasi untuk kalaupun berlayar juga bisa berbisnis. Bisa. Ya kan? Betul. Nah, ngomong-ngomong nih, Nanda kan alumni pelayaran. Iya, betul. Masih pengen layar nggak?
Kalau untuk berlayar kontrak ke luar negeri bertahun-tahun kayaknya belum. Belum kepikiran. Belum. Tapi Nah. kalau untuk kerjasama sama KSOP atau bikin Ya. agensi di Ya. pelabuhan terdekat saya, bisa jadi. Bisa jadi. Karena saya mau mengembangin di Untuk dunia ekspansi bisnis. dari ini Ekspansi, ya. Betul. Dari ini. Ya minimal telur kita bisa masuk kapal lah kan. Ya, Minimal gitu. syukur-syukur kalau bisa diekspor keluar. Benar. Ya kan tidak hanya di lingkungan Bengkulu saja, Ya. tapi mungkin juga bisa di luar daerah Bengkulu. Betul, karena ya kalau kita bicara ekspansi keluar kota atau keluar dari pulau kita, itu kita berbicara harga juga. Iya, iya. Yang iya. tadi di 50.000 itu bisa angka 60.000. 60.000. Betul. Nah, oke. Mari kita, ayo Boleh. sambil di luar yuk. Ini kayaknya suaranya berisik ini. Takut keganggu juga dia stres. Pak, misi Pak. Nah, ini dia. Nah, ini kan di kandang apa? Sawit ya, enggak? Iya, betul. Nih. Ini selain ini mana? Backlight nggak? Nggak. Ini kan berarti sawit juga nih. Berarti semacam apa ya? Kalau padi itu kayak mina padi lah ya. Ada padinya, ada ikan. Wah! Main lu sana, main. Nah, berarti ini selain usaha ini berarti ngembangin juga perkebunan sawitnya. Awalnya sawit. Awalnya Awalnya sawit, karena ini saya bikin kandang, ya jadi ada yang harus dikorbankan. Sawitnya ini dikorbankan. Sawit dikorbankan. Kebetulan di kandang ini ada 16 batang sawit kemarin. Saya habisin pakai ekskavator. Oke, ekskavator. Ah, Tapi dijual batangnya. Enggak. Oh, enggak. Enggak laku di sini. Oh, enggak laku ya? Enggak ada. Oh, Jadi ya memang untuk kita ekspansi untuk maju, untuk mendapat profit yang lebih oke, ya harus ada yang harus dikorbankan. dikorbankan. Sawit inilah yang kita Sawit dikorbankan. Betul. Nah, kalau balik ke kandang ini tadi, ini kan berarti tidak hanya diambil telurnya saja ya? Ya, benar. Apa aja yang laku dari kandang ini? Ya, produksi kita memang utamanya di telur. Telur. Jelas itu marginnya tadi. Yang kedua itu ada yang namanya pupuk kandang. Pupuk kandang. Itu dari kotoran ayam. Kotoran ayam. Kotoran ayam. Jadi Itu dipakai sendiri atau dijual? dijual. Dijual Karena juga. Produksinya udah lumayan kan. Satu minggu itu bisa 100 karung. 100 karung yang full dan jahit di atas. Itu 100 karung per minggu. Jadi sebulan itu bisa 400 karung. Baru sekarang ya? Sekarungnya kita karena mereka jemput di sini, kita kasih angka di 20.000. 20.000 Ya. kali 400 karung. Ya, Ya lumayan lah ya untuk gaji karyawan gaji beres. karyawan beres. Beres di situ. Berarti gaji karyawannya dibayarin sama teleknya ayam. Iya. Aduh. Nah, itulah ya konsepnya. hitungannya. Berarti gaji karyawan dibayarnya pakai tai. Tapi tainya tai ayam. Fungsinya banyak kok. Fungsinya. Nah, selain tai ayam, apalagi yang bisa di ini? Kalau setelah ayamnya afkir di angka 110 minggu, ya kita jual ayam. Jual ayamnya. Kita nggak jual telur lagi, kita jual ayam yang per Oke. ekornya sama 50.000. 50.000. 50.000. Ada yang nampung. Ada, biasanya di daerah gunung, di daerah dataran tinggi, mereka nggak suka ayam potong. Jadi memang harus ayam pramuka, ayam merah, ayam petelur namanya. Ayam petelur. Ya, karena dia udah semi ayam kampung tekstur dagingnya. Iya. Kalau ayam potong kan lembut, direbus sebentar doang lah udah Hancur lembut lah kan. ya. Yang ini baru dia semi ayam kampung dia. Ini kalau yang dibilang orang ayam negeri itu bukan sih? Bukan, kalau ayam negeri itu ya ayam potong. Ayam potong. Kalau orang bilang telur ayam negeri ya sebenarnya telur ayam yang rekayasa genetika. Rekayasa genetika itu kan ada dua, ada yang di broiler potong sama petelur. Nah, oke. Itu. Nah, selain mengembangkan ini enggak ayam, apa saja yang kembangan nih? Kebetulan saya baru di bulan Oktober kemarin bikin PT perseroan terbatas di yang namanya PT Maete Jaya Group. Itu Maete. bergerak di bidang F&B. Oh, food and beverage. Yes, food and beverage. Itu kita di produknya namanya nasi goreng. Nasi goreng. Ya betul. Yang nama brand kita di nasi goreng bumbu rendang Maete. Kenapa kok milih nasi goreng? Karena Apa karena suka nasi goreng? Nih? bukan, karena yang saya pikir kita main telur itu bahan pokok. Oh, iya. Yang tiap ada rumah ada telur. ada korelasi Korelasinya. Kalau di nasi hubungan. goreng itu nasi yang memang makanan orang Indonesia. Yang dari zaman nenek moyang pun sudah ada nasi goreng. Jadi yang saya mainkan di sini yang memang untuk bahan pokok dan makanan pokok.
Iya, orang iya, butuh iya, terus. iya, iya. Kita Jadi- nggak sampai stop market gitu loh. Ya, ya, jadi artinya memang barang yang dicari sama orang. Betul. Tidak terpengaruh dengan apa namanya mode, ya kan? Mode sama yang orang takut itu kan kalau resiko seandainya ada resesi atau COVID. Iya. Ya alhamdulillahnya kita dari 2018 berdiri itu nasi goreng Maete itu sudah melalui yang namanya sisi dan sesi terburuk kita. Di saat mall, retail semua tutup, pernikahan tidak boleh, kita nambah cabang malah. Sekarang berapa cabang? Sekarang udah 57 cabang Masya se-Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nah, kalau berarti itu di franchise kan? Franchise ya. Di franchise kan? Franchise. Dijual berapa franchise-nya? Franchise kita sekarang di promo bulan kita udah 62 juta per satu cabang. Per satu cabang. Per satu cabang. Sekarang ada promo di bulan Februari ini, khusus Februari di saat mitra mendaftarkan minimal booking angka itu di angka 50 juta. Angka 50 juta. Ya. Itu beli franchise-nya saja atau sudah sama dapat alatnya atau Sudah. apa, dapat bumbu-bumbunya apa? Sudah. Jadi paket 50 juta itu udah sepaket sama kita grand opening. Jadi udah siap jualan gitu. Termasuk tapi alat tempat dari mereka ya. tempat dari mereka Tempat jelas. dari mereka. Tempat dari mereka. Terus karyawan kita bantu carikan melalui HRD kita untuk penempatan di situ. Atau kalau misalnya dia punya keluarga atau teman yang pengen kerja, it's okay. Kita bantukan dari perusahaan itu ada yang namanya trainer. Oke. Yang minimal dia 1 minggu di situ, dari masak, open, close sampai pembukuan kita ajarin semuanya. Diajarin semua. Ajarin semuanya. Nah, ini kan pasti buat teman-teman nih, misalnya mereka lagi layar ya kan, Ya, betul, ada betul. junior, ada senior ya. Pasti kan yang mereka bertanya itu, ya saya punya gaji ya kan, tapi saya nggak bisa kelola. Ya. Nah, kira-kira nih marginnya, contoh kayak tadi franchise saya Ya, betul. nasi goreng. Betul. Marginnya itu sendiri atau BEP-nya ya, BEP. Big Event Point-nya itu sendiri, balik modal lah bahasanya ya, balik modalnya itu sendiri di angka berapa hari, berapa minggu, berapa bulan? Kita kan Dengan modal 50 juta. modal 50 juta itu yang berani kita kasihkan ada yang namanya estimasi. Nah, Estimasinya itu kurang lebih di angka 1 tahun dengan omset kita yang stabil. Karena yang namanya usaha sama kayak saya di ayam petelur, walaupun ini bahan pokok, cuman di awal kita butuh yang namanya market. iya. Kita cari market, kita naikin branding, termasuk kita mulai endorse artis yang malam tadi sama Rans Entertainment, Nagita Slavina. Nah, kita coba kalau bisa dilihat di YouTube-nya Rans, itu malam tadi kita ada di sana. Untuk Maete. Untuk Maete. Nasi goreng Khusus Maete nih. nasi goreng Maete, dia kolaborasi sama kita Rans X nasi goreng Maete, yang artinya kita juga membantu walaupun di seluruh daerah di Indonesia kita buka cabang, brandingan tetap kita bantu walaupun mereka nggak endorse sama Oke. sekali Ya, ya, ownernya ya, itu. ya, ya. Nah, kita bantu dari pusat gitu. Oke. Nah, jadi kita sama mainkan ads juga, yang marginnya harus kita kejar dalam 1 tahun itu BEP minimal. Dalam 1 tahun Dalam 1 BP. tahun. Karena pernah kita rekor di angka 5 bulan BEP. 5 bulan BP. 5 bulan BEP. Jadi kesananya itu hanya hanya menjalankan dari keuntungan lah ya. Betul, betul. Nah nih di situ. buat ombos kalian nih, buat teman-teman, karena channel saya itu saya kasih apa ya, moto atau tema saya itu adalah life balance. Betul. Life balance. Hidup yang seimbang gitu loh. Siap. Jangan cuma kerja terus, hobinya nggak jalan. Ah ya kan. Jadi kerja, hobi harus jalan. Di samping hobi juga ada keluarga. income. Ah itu dia. Keluarga, ada teman, pasif income itu tadi. Nah balik ke peternakan, Ndak. Siap. Kira-kira ini hanya fokus untuk dikembangkan sendiri dulu, atau terbuka nih buat teman-teman yang pengen berinvestasi atau berjoin di sini? Oh, kita berbicara aturan dulu. Kita berbicara undang-undang yang ada di Indonesia. Untuk di ayam petelur itu UMKM yang artinya usaha mikro menengah ke bawah itu di angka 1 ekor sampai 15.000 ekor. Oke. Itu UMKM. UMKM. Di atas 15.000 ekor sampai 90.000 ekor itu udah harus CV. Minimal CV. Minimal CV. Di atas 90.000 dan seterusnya sampai ratusan jutaan itu PT. PT. Ya, jadi- Berarti yang sekarang ini masih masuk kategori UMKM. Nah, kita belum ada pajak. Oh, belum ada pajak. Belum ada pajak. Oh, oke. Tapi apa sengaja, Anda?
Ini kan satu nama saya nih. Ya, Nama oke. Nanda Farm. 15.000 UMKM selesai. 15.000. Ya, saya kan 3 bersaudara nih. Bikin lagi daerah Nanda. Nah, Ya, ini kita nggak melanggar aturan dong. betul. Nah, jadi ibaratnya ini ya bagaimana kita juga kan mengangkat yang lain ya kan. Betul. Kalau misalnya langsung besar Jepo kan resikonya kan besar. Risiko besar. Nah, ini kan coba berarti dengan 5.000. Ada rencana untuk ekspansi lagi? Udah, kebetulan kita di lahan sebelahnya itu kalau mau lihat kita bisa ke sana nanti. Nah, Itu barusan saya datarkan pakai bulldozer. Karena yang kemarin pakai ekskavator, yang itu pakai bulldozer. Udah untuk dipersiapkan kapasitas 7.500 ekor. yuk kita lihat bisa. Nah, yuk.